Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ayuhal hadirun, usi wa nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Hadirin alumni Pondok Pesantren Darussalam yang saya hormati dan yang saya cintai, wabil khusus kepada keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam, para pendiri, para guru-guru kita yang masih ada dan yang sudah meninggalkan kita ke alam barzah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan keberkahan kepada guru-guru kita, kepada pengelola Pondok Pesantren Darussalam, diberi umur panjang dengan penuh keberkahan, dan kepada para masyayikh yang sudah meninggalkan kita, wabil khusus Ayahanda Pak Kiai Haji Irfan Hilmi. Semoga di dalam alam barzahnya mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Rekan-rekan alumni Pondok Pesantren Darussalam, alhamdulillah kita sudah ada di 10 akhir bulan Ramadan ini, dan insya Allah kalau ada umur panjang kita tidak akan lama lagi meninggalkan Ramadan ini. Tetapi masih ada beberapa hari untuk kita bisa memperbaiki atau menambah, ya, menambah amaliyah, menambah pahala yang selama ini sudah dilaksanakan. Mari kita jujur untuk menilai diri kita masing-masing. Sejauh mana, seperti apa amaliyah yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini, seperti apa nilainya, kita nilai masing-masing dengan jujur. Ya, saumnya nilainya berapa, kemudian sholat qiyamul Ramadannya nilainya berapa, tilawahnya sudah berapa juz sampai sekarang, kemudian infak sedekahnya sudah berapa banyak, gitu kan. Kemudian sholat berjamaahnya sudah ada yang bolong atau tidak, gitu kan. Nah, setelah kita bisa menilai masing-masing, maka kita punya penilaian yang objektif tentunya. Dan kenapa demikian? Karena sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa dengan mengharap keridhaan Allah dan ikhlas kita, ya, berpuasanya dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah semua dosa yang sudah terlewat akan diampuni. Nah, tentunya puasa yang seperti apakah itu, ya? Puasa yang seperti apakah apakah puasa kita mampu untuk menghapus semua dosa itu atau tidak, gitu kan. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah,
sebetulnya untuk bagi orang yang cerdas ya, Ramadan ini merupakan suatu kesempatan yang luar biasa bagi orang yang cerdas ya. Orang yang mempunyai otak bisnis gitu ya. Otak bisnis. Karena kalau melihat sesuatu itu, kalau otak bisnis itu menjadi peluang gitu kan. Peluang bagaimana bisnis itu kan hukum ekonomi itu, ingat saya waktu di Aliyah dulu itu, hukum ekonomi itu modal sedikit mungkin, untung sebanyak mungkin. Artinya kita melakukan sesuatu yang sama dengan orang lain, bahkan mungkin lebih ringan, tetapi untungnya bisa luar biasa. Nah, Ramadan ini adalah sebetulnya kesempatan untuk mendulang pahala, itu kan, mendulang pahala. Ya, seperti yang kita ketahui di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, itu potongan hadisnya, man taqarraba fihi biwaslatin minal khairi kana kaman ada paridoh fi masiwah wa man ada fihi paridoh kana kaman ada sab'ina paridoh fi man siwah. Itu kan, barang siapa yang melaksanakan hal-hal yang sunnah ya di luar Ramadan, maka hal-hal yang melaksanakan sunnah di bulan Ramadan, maka pahalanya itu seperti melaksanakan fardu di luar Ramadan. Dan barang siapa yang melaksanakan fardu di bulan Ramadan, maka pahalanya dilipat gandakan sampai 70 lipat. Ini kan luar biasa, gitu kan? Coba kita memberikan makanan kepada yang berpuasa, maksudnya untuk dimakan nanti setelah berbuka. Itu pahalanya Allah berikan kepada kita sama dengan pahala orang yang berpuasa, gitu kan? Min ghairi ayan kuswa, tentunya kepada orang yang berpuasa tidak dikurangi, itu tapi kita diberikan pahala sama dengan yang berpuasanya. Coba kalau kita pintar-pintar, cerdas-cerdas ya, kita bagikan aja, punya uang berapa, 1 juta misalnya ya, kita bagi 110.000 ya, satu orangnya kita belikan kolak misalnya, atau ya kelapa muda gitu kan, bisa 100. Bayangkan pahala kita dari 100, Allah kasih sama dengan 100 orang tersebut, dan itu tidak akan terjadi di luar Ramadan. Begitu juga ya. Kemudian juga yang paling hebat itu ya malam Lailatul Qadar. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa itu lebih bagus kalau kita beribadah di malam itu, lebih bagus daripada 1000 bulan, kurang lebih 83 tahun. Dan itu adalah trik-trik yang dilaksanakan orang cerdas. Orang yang tidak cerdas susah melaksanakan karena tidak tahu. Dan juga orang yang tahu pun, gitu kan, orang yang tahu pun kadang-kadang kalau tidak memaksakan diri untuk melaksanakannya, susah dilaksanakan. Karena berapa banyak orang yang tahu pahala tentang membaca Al-Quran, ya kan? Di pahala membaca Al-Quran itu satu huruf 10 kebaikan, gitu kan? Alif lam mim itu bukan 1 huruf tapi 3 huruf. Alifun harfun, walamun harfun, wal mimu harfun. Berarti alif lam mim 3 huruf, 30 kebaikan. Itu di luar Ramadan. Kalikan saja kalau di bulan Ramadan sudah berapa banyak. Tetapi banyak orang yang bulan Ramadan itu ternyata tidak bisa banyak membaca Al-Quran karena banyak kesibukan katanya. Padahal coba masukkan kesibukan itu, di antaranya adalah membaca Al-Quran. Itu. Tetapi orang pada tahu, tetapi ternyata banyak yang tidak melaksanakan. Bahkan tidak pernah khotam, gitu kan. Selama usia ada dia di bulan Ramadan tidak pernah khotam, gitu. Itu kan suatu hal yang
dia tidak sayang gitu dengan kesempatan yang ada gitu. Dan banyak-banyak lagi, padahal ini suatu kesempatan yang luar biasa gitu. Tentunya bagi yang cerdas dia akan berusaha gitu. Tidak bisa ada kata tidak sibuk atau tidak mampu dan sebagainya. Kalau orang yang mau manjada wajada, barang siapa yang sungguh-sungguh dia akan mendapatkannya. Berbalik dengan mencari duniawi, kadang-kadang dia tidak ada kata tidak bisa gitu. Dia akan berusaha semampunya untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan lain yang sifatnya duniawi. Tapi untuk ukhrawi banyak orang yang lalai gitu. Padahal ini kesempatan yang luar biasa. Saudaraku, para alumni Darussalam yang saya hormati dan yang saya cintai, ini hanya ilustrasi saja ya, untuk kita semua, untuk saya pada khususnya. Coba kita evaluasi lagi ya amalia-amalia di bulan Ramadan ini, sejauh mana kita ini masih ada kesempatan beberapa hari lagi, beberapa malam lagi. Ya, jangan sampai masjid-masjid kita di masjid-masjid di sekeliling kita kosong dari yang itikaf, gitu kan? Jangan sampai kita sholat berjamaahnya bolong. Jangan sampai kita tidak khotam ya, tidak khotam membaca Al-Quran, tilawatil Quran. Apalagi bisa tadarus, tadabur dan sebagainya. Ini kesempatan akhir dan sunnah yang di akhir Ramadan itu memang Rasulullah SAW selalu melaksanakan itikaf, ya, selalu melaksanakan. Kalaupun tidak bisa siang malam, cobalah malam hari. Teman-teman, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, alumni Pondok Pesantren Darussalam, mohon maaf dari kata-kata yang diucapkan oleh saya, tidak bermaksud untuk menggurui, tetapi sebagai silaturahmi saja dan mengajak untuk diri saya sendiri dan juga mungkin untuk teman-teman, untuk kita sungguh-sungguh memanfaatkan beberapa hari lagi di bulan Ramadan ini agar kita mendapatkan gelar muttaqin. Ya, semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita selalu, dan semoga kita bisa di Ramadan yang ini mendapatkan gelar muttaqin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.